Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam kesempatan video ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan keluar di sumatif akhir semester. Jadi perhatikan ya. Materi yang pertama adalah tentang mekanisme kerja enzim. Ya, seperti yang kita ketahui dan sudah kita pelajari bersama, enzim itu bekerja menurut dua teori ya. Teori yang pertama yang ada di atas ini adalah teori lock and key, di mana si enzim memiliki kekhasan, dia sudah memiliki struktur sisi aktif yang sama persis dengan substratnya, sehingga ketika ketemu antara enzim dan substrat itu seperti gembok dan kuncinya ya, dia bisa membentuk kompleks enzim substrat seperti ini sehingga nanti bisa menghasilkan produk. Kalian lihat kekhasannya adalah sisi aktif enzimnya yang sudah sama persis dengan bentuk substratnya. Berbeda dengan teori yang kedua, yaitu teori induced feed, di mana pada teori induced feed ini sisi aktif enzim ini pada awalnya tidak sama dengan sisi aktif substratnya. Pada awalnya tidak sama dengan sisi substratnya begitu ya. Akan tetapi kemudian si substrat ini menginduksi sisi aktif enzimnya ya, substrat yang tepat tentu saja, dia menginduksi sisi aktif enzimnya sehingga menjadi pas ya dengan substratnya, sehingga bisa terjadi reaksi, bisa terbentuk kompleks enzim substrat, kemudian terjadi reaksi, kemudian terbentuklah produk. Jadi ingat-ingat bahwa mekanisme kerja enzim ada dua teori, yaitu teori lock and key dan teori induced feed. Nah, pada prosesnya, pada kerja enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu yang pertama, kemudian pH, konsentrasi enzim dan substrat, serta keberadaan inhibitor ya. Nah, untuk suhu itu sendiri, setiap enzim tentu saja memiliki suhu optimumnya masing-masing ya. Tapi pada umumnya enzim yang bekerja pada tubuh kita bekerja pada suhu optimum sekitar 40 derajat Celcius seperti ini ya. Nah, anak-anakku, semakin meningkat suhunya nanti laju kerja enzim akan semakin tinggi sampai pada suhu optimumnya. Setelah mencapai suhu optimum, kemudian enzim akan menunjukkan penurunan aktivasinya ya. Karena apa? Karena semakin tinggi suhu nanti akan merusak protein pada enzim yang mengakibatkan enzim tidak bisa lagi bekerja, sehingga nanti laju reaksinya juga jadi turun ya. Untuk pH, biasanya kalau setiap enzim itu memiliki pH optimumnya masing-masing. Ada enzim yang pH optimumnya dalam kondisi asam, ada juga enzim yang pH optimumnya dalam kondisi basa seperti ini. Contohnya adalah enzim-enzim yang bekerja di pencernaan kita ya, di lambung, contohnya pepsin. Itu bekerja pada pH optimumnya dalam kondisi asam ya. Kemudian kalau misalkan di usus, misalkannya di usus halus, misalkan tripsin, erepsin dan lain sebagainya, itu bekerja pada kondisi basa. Kalau di mulut beda lagi ya, berarti optimumnya nanti ada di sekitar 6 sampai 7 di sini. Ini di mulut, misalkan enzim petialin gitu ya, itu bekerja pada pH optimum netral biasanya 7 ya. Jadi sekali lagi setiap enzim memiliki pH optimum masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak substrat ditambahkan atau semakin banyak enzim ditambahkan gitu ya, maka nanti laju reaksi akan meningkat. Tapi kemudian setelah enzim dan substrat berpasangan semuanya gitu ya, maka nanti akan terjadi istilahnya akan terjadi laju reaksi yang konstan begitu ya. Jadi lurus terus ke sini ya, tidak naik, tidak turun gitu ya. Ketika sudah berikatan semua enzim dengan substratnya akan mencapai kecepatan yang konstan. Kemudian kalau keberadaan inhibitor tergantung jenis inhibitornya. Misalkan kalau dalam kondisi normal enzim bekerja menurut grafik ini, ketika hadir inhibitor kompetitif ya, maka laju reaksi masih bisa cukup tinggi ya. Akan tetapi tentu saja lebih rendah dari kondisi normal. Kenapa? Karena sebagian sisi aktif enzimnya nanti berikatan dengan inhibitor kompetitif ini. Inhibitor kompetitif seperti yang kita ketahui memiliki struktur yang mirip sekali dengan substrat ya. Jadi meskipun ada inhibitor kompetitif gitu ya, akan tetapi reaksi antara
enzim dengan substrat yang sebenarnya itu masih terjadi gitu. Sehingga di sini laju reaksinya masih cukup tinggi meskipun memang kondisinya lebih rendah dalam kondisi normal ya. Nah, akan tetapi kalau inhibitornya sudah inhibitor non-kompetitif, di mana si inhibitor itu nempel di bagian lain dari sisi aktif enzim dan mengubah sisi aktifnya sehingga nggak bisa lagi ditempel di substrat, akibatnya apa? Akibatnya nanti nggak bisa terjadi reaksi antara si enzim dengan substrat yang sebenarnya, sehingga nanti laju reaksinya sangat turun seperti itu ya. Materi berikutnya adalah ada tentang respirasi aerob. Di sini yang harus kalian pahami adalah tahapan-tahapan reaksinya ya, tahapan reaksi, kemudian tempatnya di mana, kemudian apa yang menjadi substrat atau inputnya, kemudian produk yang dihasilkannya apa. Seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah glikolisis yang berasal dari gliko dan lisis. Di sini terjadi pemecahan glukosa ya. Jadi inputnya glukosa, glukosanya dipecah menjadi apa? Glukosa yang berkarbon 6 nanti dipecah menjadi 2 molekul asam piruvat yang berkarbon 3 ya. Nah, pada pemecahan glukosa menjadi asam piruvat ini dihasilkan ATP dan NADH masing-masing sejumlah 2 molekul. Ya. Kemudian berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di matriks mitokondria. Ini menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Kalau kalian lihat di sini, dekarboksilasi oksidatif itu merupakan satu-satunya ya respirasi aerob yang tidak menghasilkan ATP. Berikutnya adalah siklus Krebs yang juga terjadi di matriks mitokondria ya. Pada siklus Krebs ini 2 asetil-CoA nanti akan ditangkap ya, kemudian akan ditangkap oleh oksaloasetat membentuk asam sitrat gitu ya. Maka disebut juga si siklus Krebs ini sebagai siklus asam sitrat gitu ya. Nah, pada saat pengubahan asetil-CoA kemudian ditangkap oleh oksaloasetat kemudian jadi asam sitrat terus melalui suatu rangkaian proses kimiawi yang sangat kompleks, nanti dihasilkan kembali asam sitrat begitu ya, dihasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Kemudian pada transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria atau krista ya, di mana input yang dibutuhkan pada proses ini adalah 10 NADH yang berasal dari reaksi-reaksi sebelumnya ya. Ini 2, ini 2, ini 6 ditambahkan jadi 10 NADH. Dari 10 NADH itu nanti akan diubah menjadi 3 ATP. Kemudian dari 2 FADH nanti akan dihasilkan 4 ATP sehingga nanti totalnya akan dihasilkan 34 ATP. Nah, proses respirasi aerob yang sebenarnya ini terjadi di sini ya. Karena di sini sudah mulai membutuhkan oksigen. Untuk apa oksigennya? Oksigen itu adalah sebagai akseptor terakhir yang menangkap elektron. Ya. Akseptor terakhir elektron sekali lagi pada respirasi aerob itu adalah oksigen. Anak-anakku sekalian, yang harus kalian perhatikan di sini sekali lagi adalah input, produk, tempat, dan tahapan. Ingat-ingat ya. Kemudian berikutnya adalah proses fotosintesis. Fotosintesis ini terjadi pada kloroplas. Pada kloroplas itu terdapat bagian-bagian, diantaranya adalah yang pertama adalah tilakoid grana ini ya, tumpukan-tumpukan kantong ini yang merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis reaksi terang. Kemudian stroma yang merupakan tempat terjadinya reaksi gelap. Reaksi terang itu pada reaksi terang terjadi apa saja? Yang pertama, yang utama adalah terjadi fotolisis air yang terjadi pada fotosistem 2. Jadi ketika ada sinar matahari, ada energi ya. Energi ini kemudian mengakibatkan ketidakstabilan energi di dalam klorofil, yaitu di dalam fotosistem yang kedua ini, yang mengakibatkan elektron tereksitasi ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Nah, ketika elektron nanti dipindah-pindahkan ke tingkatan-tingkatan energi yang lebih rendah ya, pada suatu kompleks sitokrom, itu akan menghasilkan ATP. Kemudian nanti si elektron ini ya akan ditangkap oleh akseptor terakhir
yaitu NADP menghasilkan NADPH2. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini merupakan tahapan non siklik disebutnya ya, di mana elektron berpindah gitu ya dari satu akseptor ke akseptor yang lain tanpa balik lagi ke asal elektron tersebut, yaitu fotosistem 2. Pada fosforilasi non siklik ini melibatkan fotosistem 2 maupun fotosistem 1, kemudian hasil akhirnya itu adalah ATP dan NADPH2 yang nanti akan digunakan pada proses atau pada reaksi gelap ya. Nah, pada reaksi terang juga ternyata elektron yang tereksitasi dari fotosistem 1 itu setelah ditangkap oleh akseptor primer, dia akan dilempar-lemparkan ke kompleks sitokrom gitu, tapi balik lagi ke fotosistem 1. Nah, inilah yang disebut dengan fosforilasi siklik. Jadi kalau fosforilasi siklik, elektronnya tidak ditangkap oleh akseptor terakhir, terus berputar, maka disebut siklik. Maka fosforilasi siklik hanya menghasilkan ATP saja ya. Jadi kalian harus pahami lagi, sekali lagi, fosforilasi siklik, non siklik bedanya apa ya. Dilihat dari produknya, dilihat dari fotosistem yang terlibat ya. Terus dilihat juga dari elektronnya, apakah dia balik lagi atau tidak, itu silahkan dipahami lagi ya. Kemudian reaksi gelap. Di reaksi gelap ini untuk menghasilkan satu molekul glukosa ya, kita membutuhkan 6 karbon dioksida yang ditangkap oleh 6 RuBP. Kemudian akan membentuk senyawa antara ya, 12 molekul senyawa antara yang segera pecah menjadi 12 PGA. Mohon maaf, akan membentuk 6 senyawa antara yang akan pecah menjadi 12 PGA. Nah, 12 PGA ini kemudian diubah menjadi 12 PGAL gitu ya. Kemudian 12 PGAL itu nanti 2 PGAL-nya akan diubah menjadi glukosa ataupun fruktosa, sedangkan 10 PGAL-nya nanti akan diregenerasi menjadi RuBP kembali. Jadi tahapan dari reaksi gelap ini ada 3. Yang pertama adalah fiksasi karbon dioksida oleh RuBP membentuk senyawa antara yang akan pecah menjadi PGA. Kemudian yang kedua, reduksi PGA menjadi PGAL ya. Kemudian yang ketiga, PGAL-nya akan disintesis menjadi fruktosa atau glukosa sebanyak 2 molekul saja. Kemudian sisanya 10 PGAL akan diregenerasi membentuk RuBP kembali. Demikian anak-anak untuk part 1 ya, materi SAS. Kalian simak part berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.